Film bermula di kota Munich, Jerman. Nampak seorang petugas kebersihan lanjut usia bernama Ralph. Ia pun menjalani rutinitas malamnya seperti hari-hari sebelumnya. Dengan santainya, Ralph berjalan melewati pos keamanan dan memasuki kantor Manfred Fest, seorang politisi dan pengusaha yang bercita-cita menjadi kanselir Jerman. Di sana hampir tidak ada yang mencurigai dirinya. Namun tiba-tiba Ralph menarik keluar sebuah pistol berperedam dari balik seragamnya. Dan dalam sekejap suasana kantor berubah menjadi chaos. Dengan ketenangan luar biasa, Ralph menembak para penjaga keamanan satu persatu, tepat tanpa ragu dan mematikan. Tak ada peringatan, tak ada waktu bagi siapapun untuk melawan. Setelah mengeliminasi ancaman utama, ia beralih ke target berikutnya, yaitu Elias, putra dari Manfred Fest. Tapi berbeda dari sebelumnya, Elias tidak langsung dibunuh. Ralph hanya menembak kakinya saja. Alasannya masih menjadi misteri. Alih-alih melanjutkan aksinya, Ralph justru memilih untuk kabur, sebuah langkah tak terduga. Dengan keahlian luar biasa, ia menuruni sisi gedung menggunakan tali pengaman, nyaris tanpa meninggalkan jejak di lokasi kejadian. Sesampainya di tempat persembunyiannya, Ralph berdiri di depan cermin. Perlahan, ia mulai melepaskan penyamaran satu persatu, hingga akhirnya wajah tuanya menghilang. Dan tampaklah sosok pria muda yang tersembunyi di baliknya. Dan saat topeng terakhir dilepaskan, identitas aslinya pun terungkap. Ia adalah The Jack L, sang pembunuh bayaran legendaris. Keesokan paginya, The Jack L melanjutkan rencananya dengan langkah yang terukur, dingin, dan tanpa ragu. Ia menuju sebuah apartemen tua yang terletak 3.815 meter dari rumah sakit tempat Elias dirawat. Dari kejauhan, The Jack L menanti dengan sabar, hingga akhirnya sosok yang ditunggu muncul. Manfred tiba, dikawal ketat oleh pasukan keamanan. Tapi bagi The Jack L, pengawalan seketat apapun tak pernah jadi masalah. Ia menyesuaikan bidikan, tenang tak tergesa. Dan dengan presisi yang nyaris tak masuk akal, ia menarik pelatuk. Satu tembakan, satu peluru langsung mengenai Manfred Fest hingga ia pun tewas seketika. Tembakan tadi adalah bidikan yang mencatatkan rekor di mana satu tembakan sempurna dilepaskan dari jarak yang nyaris mustahil. Karena hal itu, kekacauan pun pecah di rumah sakit. Sementara tim keamanan segera bergerak cepat untuk mencari sumber tembakan. Sementara itu di apartemennya, Jack L segera membongkar senapan customnya dengan rapi dan cepat, di mana senjata tersebut telah dirancang untuk bisa dirubah menjadi sebuah koper. Setelah semuanya rapi, ia beranjak pergi. Tanpa tergesa, tanpa menarik perhatian, ia melangkah keluar dari gedung, masuk ke dalam mobil dan menghilang dari tengah keramaian, seolah-olah ia tak pernah ada. Sementara itu di London, kabar pembunuhan Manfred Fest telah sampai ke telinga Bianca Pullman, seorang agen senior MI6 yang dikenal karena ketajamannya dalam keahliannya seputar senjata api. Tak butuh waktu lama bagi Bianca untuk menarik kesimpulan dan ia yakin satu-satunya cara The Jack L bisa membawa senjata besar itu tanpa terdeteksi adalah jika senapan itu dirancang untuk dibongkar dan disamarkan menjadi sebuah koper. Menurut Bianca, koper tersebut adalah bagian dari dirinya yang akan selalu dia bawa kemanapun ia pergi dan tidak akan pernah ia tinggalkan. Kepala staf MI6, ia terkesan oleh kecepatan dan ketepatan analisa Bianca. Untuk itu, Isabel memutuskan agar Bianca bisa bergabung dalam tim investigasi khusus untuk memburu The Jack L. Semakin Bianca menganalisis, semakin jelas satu hal. Jika senapan yang digunakannya memiliki desain yang sangat unik,
Sampai akhirnya ia menyadari hanya ada satu orang di dunia yang mampu merancang senjata seperti itu. Dialah Norman Stock, seorang perakit senjata legendaris asal Irlandia, yang hingga saat ini menjadi buron oleh Badan Intelijen Eropa dan sangat sulit untuk dilacak. Meski begitu, Bianca tak menyerah. Ia tahu satu-satunya jalan untuk menemukan Norman adalah melalui orang-orang yang pernah dekat dengannya, yaitu Alison Stock yang masih merupakan adik ipar dari Norman sendiri. Ketika Bianca menginterogasi Alison, ia mendapati respons yang jauh dari harapan. Alison bersikukuh menolak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Norman. I need you to find out where Norman is. Leave my family out of it. Untuk itu, terpaksa Bianca memutuskan untuk menggunakan cara lain, yaitu menahan putri Alison yang bernama Emma sebagai jaminan. Namun belum lama ditahan, tak disangka Emma pun seketika tewas di dalam penjara akibat serangan jantung yang dideritanya. Di tengah kepanikan, Bianca berjuang menyelamatkan Emma. Ia ikut dalam ambulans menuju rumah sakit, mencoba melakukan CPR sepanjang perjalanan. Namun semua usahanya sia-sia. Emma pun menghembuskan nafas terakhir di tangannya. Karena kejadian tersebut, reputasi Bianca sebagai agen MI6 yang profesional bisa tercoreng. Sementara itu, jauh dari kehebohan yang terjadi di London, The Jack L tampak menjalani kehidupan yang tenang di Spanyol. Di sebuah rumah mewah yang tersembunyi di pinggiran kota, ia hidup bersama istrinya yang bernama Nuria dan putra mereka yang masih bayi yang bernama Carlito. Bagi Nuria, suaminya hanyalah pria biasa bernama Charles, seorang pebisnis yang kerap bepergian ke luar negeri. Ia tak pernah mencurigai apapun, tak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang tidur di sisinya setiap malam. Namun di balik ketenangan yang tampak sempurna itu, The Jack L tetaplah dirinya yang sesungguhnya, yaitu seorang pembunuh bayaran. Di tempat lain, Jack L masuk dan mengakses jaringan komunikasi terenkripsi. Ia lalu menghubungi kliennya yang telah mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vess dan menuntut sisa pembayaran sebesar 3 juta euro. Namun begitu mengejutkan respons yang diterimanya, justru kliennya menolak untuk membayar sisa uang tersebut. Di London, Bianca dihadapkan pada situasi yang semakin rumit. Informannya, Sparrow yang nama aslinya adalah Alison, marah besar setelah mengetahui putrinya Emma telah ditangkap. Namun di sisi lain, Bianca nyatanya menyembunyikan kenyataan yang jauh lebih pahit, di mana faktanya Emma telah meninggal saat ditahanan akibat gagal jantung yang dideritanya. Untuk itu MI6 bergerak cepat untuk menutupi kematian ini dengan mendatangkan agen khusus bernama Carver. Meski demikian, tetap saja tekanan itu tidak lepas dari Bianca, sebab ia belum mengatakan hal yang semestinya ia ungkapkan kepada Alison. Kepala operasi Isabel berusaha meyakinkan Bianca bahwa semua ini hanyalah bagian dari strategi untuk hasil yang lebih besar. Mendapatkan support dari sang kepala operasi, Bianca akhirnya optimis untuk tetap menjalankan perannya. Jadi ia pun berpura-pura mengatakan kalau nyawa Emma masih bisa diselamatkan. Namun dengan satu syarat, secepatnya Alison bisa memberikan nomor telepon Norman Stock, karena ia adalah satu-satunya orang yang mampu membawanya ke sebuah jaringan persembunyian Jack L. Sementara itu di Spanyol, Jack L nampak menjalani kehidupannya yang lain, di mana saat itu di rumahnya, ia membaca tentang uledak Charles atau UDC, dan proyek ambisiusnya yang bernama River. Sebuah inovasi finansial yang diklaim akan membawa transparansi global. Di balik janji manis itu, River diyakini dapat menciptakan kekacauan besar bagi sebagian orang. Namun tidak ada waktu bagi Jack L untuk memikirkan hal itu. Seperti yang kita tahu, klien yang mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vess belum juga membayar sisa pembayaran sebesar 3 juta euro. Karena kesal, Jack L pun segera melacak lokasi keberadaan kliennya tersebut. Meski masih diselimuti kekecewaan, The Jack L tetap berusaha menjalankan perannya sebagai ayah dan menghadiri ulang tahun anaknya Carlito. Ia menghadiahkan Carlito sebuah pesawat mainan.
Namun momen kebahagiaan itu terganggu oleh sebuah notifikasi masuk di ponselnya kalau banknya berhasil melacak transfer pembayaran dari kliennya di Munich. Jadi tanpa berpikir panjang, Jack L pun segera meminta istrinya untuk mengantarkannya ke bandara. Sementara itu di New York, sebuah kelompok rahasia tengah menggelar pertemuan tertutup mendiskusikan rencana pembunuhan terhadap Uledeng Charles atau UDC. Mereka mempertimbangkan apakah akan memenuhi tuntutan finansial dari The Jack L. Di saat yang sama, UDC tampil dalam sebuah acara bincang-bincang di televisi. Dengan penuh keyakinan, ia menyuarakan visinya tentang transparansi finansial total, termasuk keterbukaan atas seluruh aset pribadinya. With a lot to hide. And River. Kembali di Inggris, Bianca dan tim MI6 mulai menelusuri rekaman pembunuhan Manfred Vest. Dalam cuplikan video yang diperoleh, mereka mengidentifikasi sosok The Jack L yang saat itu menyamar sebagai pria bernama Ralph. Dari hasil pengamatannya, mereka mulai mengenali pola-pola khas si pelaku. The Jack L diketahui menembak dengan tangan kanan dan menunjukkan ketertarikannya menggunakan pistol 9 mm. Sebuah model standar yang dulu digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Selain itu, tim juga memperhatikan ransel yang dikenakan The Jack L. Barang itu adalah buatan dari sebuah perusahaan kecil asal Inggris yang memberi petunjuk bahwa sang eksekutor mungkin berasal dari negara itu. Namun ketika petunjuk mulai mengarah pada titik terang, Bianca justru mendapatkan tekanan dari atasannya dan menolak memberinya waktu lebih lama lagi untuk mendalami kasus tersebut. I need more time. No. I'm this close. Sementara itu, Jack L telah tiba di Munich. Ia menyamar dengan identitas baru demi menyelidiki pembayarannya yang tertunda. Dalam penyamarannya, ia berhasil mengatur pertemuan dengan Zina Johnson, perwakilan dari klien barunya. Dalam pertemuan tersebut, Zina menawarkan kontrak $100 juta kepada Jack L untuk membunuh UDC. Pembayaran di awal sebesar $20 juta dan sisanya $80 juta akan diberikan setelah misinya selesai. Dan menurut informasinya, UDC akan meluncurkan proyek Rivernya itu pada tanggal 28 bulan ini. Dan batasan waktunya tidak bisa ditunda. Jack L pun menyetujui kesepakatan itu dengan syarat apabila ia sudah mendapatkan bayaran awalnya terlebih dahulu. Namun di lain sisi Jack L tahu masih ada urusannya yang belum selesai. Keep looking straight ahead. In future communication, Berbekal informasi dari bank, ia menelusuri asal-usul pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Vest. Hasilnya mengarah pada satu nama yang mencurigakan, sebuah akun perusahaan bernama Helleline. Dalam penelusurannya, Jack L akhirnya menemukan titik terang. Akun perusahaan Helleline sumber pembayaran untuk pembunuhan Manfred Vest ternyata terhubung langsung dengan Elias Vest, putra kandung dari Manfred sendiri. Dan faktanya kalau ternyata Eliaslah yang mengatur segalanya untuk menghabisi ayahnya sendiri. Di sisi lain karena Jack L melukai Elias dalam proses penyerangan di rumah sakit sebelumnya, membuat Elias kini menolak membayar sisa uang yang dijanjikan. Berpindah ke Belfast, Alison sepertinya telah mempertimbangkan permintaan Bianca. Ia pun mendiskusikan dengan suaminya bernama Larry. Meskipun sebenarnya ia ingin terbang ke London untuk meminta uang kepada Norman Stokes, dalam keputusasaan itu, ternyata Alison diam-diam segera mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel suaminya itu dan segera mengirimkannya kepada Bianca. Tak lama setelah Bianca menerima nomor tersebut, ia pun segera menelusuri lokasinya dan berhasil menemukan keberadaan Norman yang kini sedang di Belarus, tepatnya di kota Smarhon. Tidak ingin membuang waktu, ia dan timnya segera ke sana untuk melakukan penangkapan. Setibanya di lokasi, tim MI6 langsung melakukan penyerbuan. Akan tetapi mereka justru disambut oleh hujan peluru. Dalam baku tembak yang brutal itu, dua agen MI6 harus tewas. Dan di tengah kejadian itu, Norman ternyata berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobilnya, meninggalkan Bianca dan timnya tanpa hasil. Tak lama setelah kejadian, Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah koper yang ditinggalkan di dalam rumah itu.
Bianca meyakini kalau koper tersebut bisa menjadi kunci untuk membantunya mengungkap fakta akan kasus pembunuh bayaran yang mereka cari hingga saat ini, meskipun operasi yang mereka jalankan tadi harus gagal. Di Bavaria, Jerman, The Jack L menerima konfirmasi dari kliennya di New York. Mereka setuju membayar total $100 juta untuk menjalankan misi ini. Setelah kesepakatan tercapai, The Jack L mulai menyusun rencananya dengan cermat untuk membunuh Yudici sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, Larry dan Allison akhirnya mengetahui kenyataan pahit. Putri mereka Emma telah meninggal dunia. Dihantui kesedihan yang mendalam, mereka meninggalkan Belfast dan terbang ke Inggris untuk membawa pulang jasad sang putri. Namun penderitaan mereka belum berakhir. Di saat Allison mencoba tegar dan menerima kenyataan, Larry justru tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dan di saat ia sendirian, sebuah panggilan dari Norman mengubah segalanya. Sementara itu, Bianca baru saja kembali dari Belarus dengan sebuah penemuan mengejutkan. Koper yang ia temukan setelah disusun ternyata menyimpan sebuah senapan sniper tersembunyi. Penemuan ini menjadi kunci penting untuk keberlanjutan misi mereka. Meski tekanan yang diterima timnya agar dibubarkan semakin kuat, ancaman yang lebih besar justru telah menanti MI6, di mana ada kecurigaan hadirnya mata-mata di dalam organisasi itu semakin tercium, terutama setelah serangkaian informasi rahasia bocor ke tangan musuh. Sementara itu di Munich, The Jack L kembali beraksi. Kali ini ia menyamar sebagai seorang pria berduka yang tengah mengurus pemakaman ibunya. Dengan cerdik ia berpura-pura mengalami migrain, memaksa petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jack L. Ia dengan cepat meretas komputer kantor dan menginstal perangkat lunak akses jarak jauh. Dari sana ia mendapatkan informasi penting, termasuk nama penerima warisan keluarga Vest dan detail lengkap tentang rencana pemakamannya. Di sisi lain, Elias Vest masih menjalani masa rehabilitasi setelah serangan brutal dari The Jack L. Cedera parah yang dideritanya membuatnya sulit berjalan. Namun tanpa ia sadari, ancaman yang lebih besar kini menantinya. Dalam perjalanan menuju pemakaman sang ayah, Elias tak menyadari bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya. Ternyata The Jack L telah lebih dulu menghabisi nyawa sopir aslinya, dan kini ia mengambil alih kemudinya. Saat mobil melaju di jalanan Munich, Elias mulai merasakan ada yang tidak beres. Dalam ketakutan, ia akhirnya membuka mulut, mengakui bahwa dia memang orang yang mempekerjakan The Jack L untuk membunuh ayahnya Manfred Vest. Namun di lain sisi ia juga kesal karena dirinya juga sudah menjadi target serangan. Untuk itulah ia memutuskan menahan sisa pembayarannya. Karena panik, Elias pun mencoba bernegosiasi dengan menawarkan uang dalam jumlah yang besar kepada Jack L. Namun bagi Jack, semua masalah ini bukan hanya sekedar uang. Akhirnya Jack langsung menembak Elias hingga tewas. Dan tidak lupa ia memasang bom di dalam mobil untuk menghilangkan jejaknya. Di tempat lain, Nuria mulai merasakan ada yang tidak beres. Kecurigaan itu muncul ketika tanpa sengaja ia melihat suaminya sedang berada di dalam sebuah taksi. Padahal seharusnya suaminya sudah berada di bandara. Saat Nuria melakukan panggilan video, Jack terpaksa mencari alasan untuk tidak menjawab berbagai pertanyaan dingin dari istrinya. Nuria yang diliputi rasa curiga mulai menggeledah kantor suaminya. Di dalam lemari, ia menemukan sebuah berangkas tersembunyi. Dibantu oleh ibu dan saudaranya, mereka pun berusaha membukanya. Namun upaya memasukkan kode berulang kali tidak berhasil. Tak menyerah, mereka mencoba mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen berangkas tersebut. Namun pencarian itu justru membawa mereka pada penemuan yang jauh lebih mengejutkan. Terdapat sebuah pintu tersembunyi di balik cermin. Dengan susah payah mereka mendobrak pintu tersebut. Dan saat terbuka, rahasia besar Charles, suami yang mereka kira hanya pria biasa, akhirnya terbongkar. Uang tunai dalam jumlah yang besar, paspor palsu, serta berbagai perlengkapan penyamaran terhampar di hadapan mereka. Di samping itu, Jack L yang menyaksikan semuanya melalui rekaman keamanan menyadari bahwa kehidupan gandanya kini telah terbongkar. Namun ia tak sempat bereaksi.
Ponselnya tiba-tiba bergetar dan sebuah notifikasi peringatan akan keamanan muncul. Karena terlanjur identitasnya tak lagi aman, waktu untuk bertindak juga semakin menipis. Setelah pembunuhan Elias Vance, MI6 berupaya keras melacak jejak sang pelaku. Namun Jekyll tetap tidak membuahkan hasil. Satu-satunya saksi yang mendengar kejadian itu melalui telepon hanya dapat memastikan bahwa pelakunya adalah seorang pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu Jekyll berada di Perancis yang saat mengemudi tampak kehilangan fokusnya dan tanpa sengaja menabrak bagian belakang sebuah van. Ketika ia mencoba menyuap pengemudi untuk menyelesaikan masalah secara damai, pengemudi justru menolak dan malah memanggil polisi. Karena panik, Jekyll terpaksa menembak mati si pengemudi dan polisi tersebut. Lalu menyusun ulang tempat kejadian perkara, agar tampak seolah-olah kedua pria itu saling membunuh sebelum akhirnya ia kabur dari sana. Di tempat lain, Bianca dan Osita Halcrow mendapatkan informasi penting, di mana Jekyll kini memiliki target baru dengan kode nama Rodin. Untuk mempersempit kemungkinan calon target, Bianca mencari bantuan dari seorang bernama George Hans, yang dulunya seorang mantan perwira militer. Bianca menanyakan apakah ada seseorang yang memiliki kemampuan menembak dari jarak lebih dari 3.800 meter. George menjawab bahwa hanya ada satu orang yang mungkin sanggup melakukannya, yaitu Alexander Dugan, seorang penembak jitu legendaris. Namun Dugan diyakini telah tewas dalam sebuah ledakan 10 tahun lalu bersama seluruh timnya. Sayangnya informasi ini tidak membawa banyak kemajuan, karena Dugan sudah lama dianggap mati. Can I find him? Di sisi lain, Jekyll menelpon Nuria yang panik setelah menemukan ruangan rahasia tempat ia menyimpan perlengkapan mata-mata. Jekyll mencoba membujuknya untuk bertemu di Paris dan berjanji akan menjelaskan segalanya. Look, they've got me away for a few more nights. Paris. Is that a yes? All right. Begitu tiba, Nuria langsung menampar Jekyll dan meminta penjelasan. Jekyll akhirnya mengakui bahwa ia telah berbohong, namun meyakinkannya bahwa ia benar-benar mencintainya. Ia tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang pembunuh, dan malah mengklaim bahwa dirinya adalah agen spionase yang bekerja untuk pihak-pihak yang akan menyewa jasanya. Do you kill people? No. Jekyll berjanji bahwa setelah menyelesaikan satu pekerjaan terakhir, ia akan keluar dari dunia ini untuk selamanya. Meskipun awalnya ragu, Nuria akhirnya luluh dan percaya. Sementara itu di New York, tim Zina Johnson akhirnya mendapatkan informasi bahwa Jekyll berada di balik pembunuhan Elias Vance. Hal ini menimbulkan keraguan di antara mereka mengenai kemampuan Jekyll untuk melancarkan serangan terhadap UDC. Namun ketika motif di balik aksinya mulai terungkap, pemimpin tertinggi mereka justru menunjukkan kekaguman terhadap karakter Jekyll. Alih-alih menarik dukungan, mereka memutuskan untuk tetap mendukungnya. On your head then. Sementara itu, Allison yang telah dihabisi oleh Larry karena ia dianggap telah mengkhianatinya dengan menyerahkan saudaranya kepada pihak berwenang. Kemudian setelah mengambil alih identitas Allison, Larry menyamar dan menghubungi Bianca melalui telepon, berpura-pura sebagai Allison dan mengatur pertemuan dengannya. Saat pertemuan berlangsung, Larry tiba-tiba menyerang Bianca dengan pisau dan melukai lengannya. Meski terluka, Bianca berhasil melarikan diri dan segera meminta bantuan. Namun sayangnya, Larry berhasil kabur sebelum polisi tiba di lokasi. Vessel protection unit. I have an officer in danger. Drop the weapon. Ketika Bianca kembali ke rumahnya, ia dikejutkan oleh keberadaan Larry yang sudah lebih dulu tiba di sana dan menyandra putrinya. Dalam situasi yang menegangkan, Bianca dengan sigap menembak Larry di kakinya dan memaksanya untuk melepaskan sang putri. Larry pun akhirnya ditangkap. Namun, meskipun dalam kondisi terluka dan ditekan, ia tetap menolak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Norman. Di sisi lain, UDC terlihat tengah menikmati waktu di pulau pribadinya. Dan ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontrak pembunuhan terhadap dirinya, namun UDC menanggapinya dengan tenang, bahkan santai seolah itu sudah ia perkirakan sebelumnya. Alih-alih mundur, ia tetap bersikeras melanjutkan peluncuran River,
sebuah perangkat lunak revolusioner yang dirancang untuk mengungkap praktik korupsi di kalangan elit dunia, serta melacak lokasi uang gelap mereka di seluruh penjuru dunia. Jack L tiba di Tallinn, Estonia, untuk menghadiri sebuah acara besar di arena tempat Yudisi dijadwalkan tampil. Ia mulai mengamati lokasi dan mencari posisi terbaik untuk melakukan tembakan. Namun saat sedang memeriksa atap gedung, sebuah bagian struktur tiba-tiba bergerak, membuat Jack L nyaris jatuh. Ia tergantung di kabel listrik, dan dalam kepanikan ponselnya terlepas dan jatuh ke tengah kerumunan. Beruntung seorang pekerja bernama Rasmus menemukan ponsel tersebut dan mengembalikannya. Untuk itu, Jack L segera membangun hubungan dengan Rasmus. Rasmus. Nice to meet you. Saat Jack L kembali ke kamarnya di hotel, ia dikejutkan oleh kehadiran Zina yang sudah menunggunya di sana. Untuk pertama kalinya, Zina bisa melihat langsung wajah Jack L. Setelah melacak keberadaannya, Zina memperingatkan Jack L agar tidak bermain-main dengan klien yang telah menyewanya. Ia menegaskan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar daripada yang Jack L bayangkan. Untuk menunjukkan keseriusannya, Zina mengungkap bahwa ia mengetahui tentang Norman Stock. Ia mendorong Jack L untuk segera menyelesaikan misinya, sambil memperingatkan bahwa mulai saat ini, ia akan terus mengawasi setiap langkah Jack L hingga misi pembunuhan terhadap Yudisi selesai. Di tempat lain, Bianca dan Vincent mengunjungi Larry di rumah sakit. Bianca langsung mencoba mendapatkan informasi darinya dengan cara brutal. Ia berusaha mencekik Larry menggunakan bantal, lalu melepaskannya berulang kali agar Larry tetap sadar. Meski awalnya Larry menolak untuk berbicara, tekanan yang terus-menerus akhirnya membuatnya buka suara. Ia mengungkapkan bahwa Norman berada di Budapest. Selain itu, Larry juga mengaku mengetahui tempat tinggal Bianca melalui Norman. Namun ia tidak tahu dengan siapa Norman berbicara untuk mendapatkan informasi tersebut. Sementara itu Jack L menghubungi Norman secara langsung, meminta penjelasan tentang situasi yang sedang berlangsung, sekaligus memohon persenjataan baru. Namun Norman mengaku tidak dapat membantu karena dirinya sendiri terluka akibat serangan dari tim Bianca. Menyadari keadaan yang genting, Jack L memutuskan untuk menemui Norman secara langsung agar mereka bisa bekerja sama merancang senjata yang dibutuhkannya. Di markas MI6, Damian memberikan informasi kepada Bianca tentang seorang pria bernama Alexander Dugan yang diduga tewas dalam ledakan bom pada tahun 2013. Namun profil Dugan sangat mirip dengan sosok The Jack L. Bianca kemudian meminta Damian untuk memverifikasi apakah jasad Dugan benar-benar ditemukan, meskipun ia tetap bersikap dingin dan waspada terhadap informasi tersebut. Tak lama setelah itu sebuah artikel surat kabar memberikan petunjuk baru kepada Bianca. Ternyata target dengan kode nama Rodin sebenarnya adalah Yudisi. Tanpa membuang waktu, Bianca dan Vincent segera bersiap berangkat ke Budapest untuk menghadapi misi tersebut. Sementara itu, The Jack L tiba di Budapest dan bertemu dengan Norman. Mereka kemudian pergi ke tempat persembunyian Norman, yang dipenuhi berbagai persenjataan dan amunisi. Di sana mereka bersama-sama merancang sebuah alat penyangga kaki khusus yang tampak seperti alat medis biasa. Namun sebenarnya bisa melewati pemeriksaan keamanan dan dapat diubah menjadi senapan sniper. Menjelang malam, keduanya terlibat dalam percakapan serius tentang insiden yang terjadi di Belarus. Norman mengungkap bahwa ia sempat ditembak oleh seorang wanita berkulit hitam asal Inggris. Jack L langsung menyadari bahwa perempuan itu kemungkinan besar adalah agen MI6. Norman juga mengaku sempat menerima peringatan dari nomor anonim tak lama sebelum kejadian tersebut. Keesokan harinya, Norman memperingatkan bahwa senjata tersebut hanya mampu menembakkan 8 peluru sebelum akhirnya tidak bisa digunakan lagi. Tak lama kemudian, The Jack L mulai menguji senapan baru itu. Di saat yang sama, Vincent menghubungi Bianca dan memberitahunya bahwa lokasi target telah ditemukan. Namun ketika The Jack L sedang menghubungi Nuria,
Ia melihat Bianca bersama timnya mulai mendekati tempat persembunyian Norman. Dengan cepat The Jackal memperingatkan Norman untuk segera menghapus jejak dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sayangnya, waktunya tidak memungkinkan, dan akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan. Norman akhirnya tertangkap. Bianca dan tim MI6 mulai menginterogasi Norman, berusaha menggali informasi tentang keberadaan The Jackal. Di lokasi mereka menemukan sejumlah barang milik The Jackal yang ditinggalkan. Namun sebelum Norman sempat memberikan jawaban apapun, The Jackal menembaknya dari kejauhan. Dengan tewasnya Norman, informasi mengenai The Jackal tetap menjadi misteri. Menyadari bahwa buruan mereka masih berada di sekitar, Bianca dan tim MI6 segera bergerak untuk memburunya. The Jackal berhasil melarikan diri dengan menunggangi seekor kuda. Namun Bianca tak tinggal diam dan terus mengejarnya. Dalam aksi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah hutan, The Jackal berhasil menjatuhkan beberapa anggota tim MI6. Meski begitu, Bianca tetap berada tepat di belakangnya. Dalam upaya terakhir untuk menghindari penangkapan, tanpa berpikir panjang, The Jackal melompat ke sebuah perairan. Bianca segera melepaskan tembakan, namun ia tak yakin apakah pelurunya berhasil mengenai sasaran. Setelah berhasil lolos dari pengejaran, The Jackal akhirnya muncul kembali di daratan dan segera mencari perlindungan di sebuah lumbung tua. Kelelahan akibat pelarian panjang, ia pun tertidur di lumbung tersebut. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba sang pemilik lumbung muncul dan tanpa ragu memukul kepala Jackal dengan senapan, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat terbangun, The Jackal mendapati dirinya terikat di dalam sebuah lumbung. Di depannya berdiri seorang pria bernama Attila, yang langsung menginterogasinya dalam bahasa Hungaria. Sementara itu, pihak kepolisian masih terus memburu The Jackal. Melihat situasi tersebut, Attila mulai melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa menyadari siapa sebenarnya orang yang sedang ia hadapi. Ketidakmampuan Attila dan The Jackal untuk saling berkomunikasi membuat Attila memanggil saudaranya yang bernama Gabor, yang kemudian datang bersama seorang karyawan bernama Laszlo untuk membantu menerjemahkannya. Namun saat mereka tiba, situasinya sudah berubah drastis. The Jackal telah berhasil membebaskan dirinya dan menghabisi Attila serta merebut senjatanya. Dalam hitungan detik, Gabor pun juga tewas di tangan sang pembunuh bayaran. Di samping itu, Jackal yang menyadari kalau ia membutuhkan mobil untuk melarikan diri, ia pun memaksa Laszlo untuk membantunya keluar dari wilayah tersebut. Dalam perjalanan menuju Budapest, The Jackal menghubungi Nuria. Istrinya itu bersikeras ingin bertemu. Awalnya The Jackal menolak, namun akhirnya ia luluh. Jadi, ia meminta bantuan Nuria untuk membawakannya sesuatu yang ada pada ruangan rahasianya. Setibanya di Budapest, The Jackal akhirnya memperlihatkan sisi kemanusiaannya yang jarang ia lakukan. Ia mulai merasakan simpati terhadap Laszlo yang tampak ketakutan dan tak berdaya. Alih-alih menghabisi seperti yang biasa ia lakukan terhadap siapapun yang mengetahui identitasnya, Jackal justru memilih untuk melepaskannya. Namun sebelum itu, ia memberikan peringatan tegas kepada Laszlo untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang dirinya. Jika ia melanggar, konsekuensinya akan sangat fatal. Beberapa saat kemudian di sebuah hotel di Budapest, Nuria akhirnya tiba dan bertemu dengan The Jackal. Sesuai permintaan, ia membawa peralatan penyamaran yang diminta oleh Jackal. Dengan sangat teliti, Jackal mulai mengubah penampilannya menjadi sosok pria tua yang tampak lemah dan membutuhkan kursi roda. Bahkan senapan hasil rancangan Norman telah disamarkan dengan cermat sebagai penyangga kaki. Sebuah trik yang memungkinkan Jackal melewati keamanan bandara tanpa menimbulkan kecurigaan.
Tanpa menyadari bahaya yang diam-diam mengintainya, ia pun menaiki pesawat menuju Tallinn, Estonia, lokasi peluncuran Project River oleh UDC. Namun Jack L tidak sendiri. Tanpa sepengetahuannya ternyata Bianca dan Vincent juga berada di penerbangan yang sama. Setibanya di Tallinn, sebuah insiden tak terduga terjadi. Polisi tiba-tiba mendatangi apartemen tempat The Jack L menginap untuk menyelidiki kasus pencurian yang terjadi tepat di atas kamarnya. Dengan tenang, Jack L bekerja sama dan menjawab pertanyaan mereka dengan sikap kooperatif. Namun salah satu petugas tampak mencurigainya dan diam-diam mencatat nomor telepon Jack L sebelum meninggalkan tempat itu. 7700. Thank you. Yeah. Tak ingin membuang waktu, ia pun segera bertindak sesuai yang telah direncanakan. Kemudian ia menghubungi Rasmus, seorang pria yang pernah membantunya di masa lalu. Pertemuan mereka bukan sekedar reuni, ini adalah bagian dari strategi dan rencana besar. Dalam dunia The Jack L tak ada pertemuan yang terjalin tanpa tujuan. Setiap pertemuan, setiap tindakan, bahkan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah alat mematikan dari permainan mereka. Saat mereka bertemu, The Jack L memancarkan kehangatan yang nyaris terasa tulus. Senyum kecil terselip di antara percakapan, tatapan yang seolah penuh perhatian dan bahasa tubuh yang tampak bersahabat. Semuanya adalah bagian dari permainan pikiran yang telah ia kuasai dengan sempurna. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tanpa diduga, hubungan mereka berujung pada sebuah hubungan terlarang. Namun bagi The Jack L itu bukan soal pelampiasan emosi atau ketertarikan pribadi. Semua yang ia lakukan memiliki tujuan. Dengan menempatkan dirinya dalam kehidupan Rasmus, ia membuka akses ke informasi dan peluang yang akan ia butuhkan nanti. The Jack L adalah sosok seorang profesional terencana dan tanpa batas. Dalam permainannya tak ada garis yang terlalu jauh untuk dilangkahi, selama itu membawa misinya mendekati keberhasilan. 2 hari sebelum peluncuran Project River, The Jack L telah menyiapkan rencana matang untuk menghabisi UDC. Kini ia memiliki apa yang paling ia butuhkan, yaitu akses orang dalam. Setelah tidur bareng dengan Rasmus, seorang pekerja di lokasi acara, ia dekati untuk mendapatkan akses ke gedung tempat peluncuran Project River. Jack L kini menyamar sebagai seorang arsitek dan meminta Rasmus untuk membantunya menyelinap ke dalam gedung guna melancarkan aksi pengintaiannya. Sementara itu, UDC terus menghadapi tekanan dari tim keamanannya yang mendesaknya untuk membatalkan peluncuran Project River. Meski sadar bahwa nyawanya berada dalam bahaya, UDC tetap bersikeras pada keputusannya dan menolak membatalkan acara tersebut. Sementara itu di Cadiz, Spanyol, keluarga Nuria mulai semakin curiga terhadap Charles alias The Jack L dan bisnis misterius yang dijalaninya. Kecurigaan itu memuncak saat mereka menemukan keberadaan sejumlah besar uang yang tersembunyi di ruang rahasianya. Dengan berbagai alasan, adik Nuria mengambil sebagian uang tersebut untuk berinvestasi dalam sebuah bar. Namun berbeda dengan Alvaro diam-diam, ia malah mengambil jumlah uang yang jauh lebih besar dari yang direncanakan, bahkan mencuri sebuah senjata dari ruangan itu. Yang tidak mereka sadari, ternyata Jack L menyaksikan semuanya melalui kamera pengawas yang tersembunyi. Ya, Charlie le voy a pagar hasta el último céntimo, ¿eh? 40.000. Di sisi lain, The Jack L kembali ke lokasi acara dan menyelinap masuk ke tempat persembunyian yang telah ia siapkan sebelumnya. Sebuah ruangan sempit di langit-langit gedung, nyaris tak terdeteksi. Di sanalah ia bersembunyi selama 2 hari, menunggu dengan sabar hingga momen yang tepat untuk beraksi. Dalam kesunyian, pikirannya mulai mengembara. Ia teringat kembali pada masa lalu yang kelam di militer dan pertemuan pertamanya dengan Nuria. Hari peluncuran pun tiba, pengamanan di area diperketat hingga ke tingkat maksimum. Petugas keamanan, polisi, dan agen rahasia tersebar di seluruh area, menjaga ketat saat UDC bersiap untuk naik ke atas panggung. Demi keselamatan, pidato UDC disampaikan dari balik kaca anti peluru.
Sementara itu, The Jack L telah keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan senyap, ia menyingkirkan beberapa petugas untuk mendapatkan posisi tembak yang sempurna, lalu menunggu dengan sabar untuk menunggu Yudisi berjalan keluar dari perlindungan kaca anti peluru. Namun, tepat saat ia bersiap menekan pelatuk, rencananya mendadak berantakan. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba naik ke atas panggung dan mencoba menembak Yudisi. Saat kekacauan pecah, The Jack L terpaksa harus kehilangan kesempatan emasnya. Karena tak ingin tertangkap, ia segera membaur ke dalam kerumunan orang yang panik dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Namun ketika telah berada di luar gedung, tanpa ia sadari, Rasmus ternyata melihat gerak-gerik The Jack L yang berusaha melarikan diri. Karena panik jika identitasnya akan terbongkar, The Jack L tak punya pilihan lain. Ia terpaksa mematahkan leher Rasmus dan meninggalkan tubuh pria itu tergeletak di pinggir jalan sebelum akhirnya menghilang. Saat upaya pembunuhan terhadap Yudisi gagal, dunia pun terguncang. Di New York, Weintraub, salah satu tokoh kunci di balik skema keuangan gelap, langsung marah besar. Baginya kegagalan ini berarti kesempatan emas mereka terlewat. Dengan Yudisi yang masih hidup, Project River akan tetap diluncurkan. Sebuah ancaman besar yang tak bisa lagi diabaikan. Project River bukan sekedar inovasi teknologi, melainkan sebuah sistem yang siap merevolusi dunia keuangan dengan menghadirkan transparansi total. Setelah diluncurkan, setiap transaksi akan tercatat dan dapat diakses, sehingga menutup celah pencucian uang, penghindaran pajak, dan berbagai operasi keuangan ilegal yang selama ini menjadi tumpuan kelompok seperti Weintraub. Saat penyelidikan terus berjalan, terungkap bahwa pelaku kedua sebenarnya penyusup dari tim keamanan Yudisi. Dalam manifesto yang ditinggalkannya, dia menuduh Yudisi menyembunyikan agenda lain di balik Project River. Bukan murni niat baik seperti yang diklaim. Kini Yudisi memilih bersembunyi di kediamannya di Kroasia. Lebih waspada terhadap ancaman dari dalam timnya sendiri daripada bahaya yang datang dari The Jack L. Di London, MI6 terus menyelidiki identitas The Jack L. Bianca mulai curiga bahwa pria di balik nama Jack L itu sendiri sebenarnya adalah Alexander Duggan. Ia adalah seorang mantan sniper militer Inggris yang selama ini diyakini telah tewas bertahun-tahun lalu. Berkat bantuan rekannya, Bianca berhasil mendapatkan akses ke berkas militer Duggan yang selama ini dirahasiakan. Diceritakan dulunya di tahun 2013, Alexander Duggan bertugas sebagai penembak jitu hebat di Afghanistan. Ia terkenal karena kesabarannya, mampu menunggu berjam-jam tanpa bergerak dan memastikan tembakannya selalu tepat sasaran. 0.4 left to right. Target coming out of the compound. Send it. Setelah berhasil membunuh target bernilai tinggi, Duggan dan rekannya Gary pergi ke Siprus untuk beristirahat. Di sana mereka didatangi oleh seseorang yang menawarkan bayaran besar untuk membunuh orang lain demi kepentingan klien kaya. Tanpa ragu, Duggan dan Gary menerima tawaran itu, lalu menggunakan keahlian mereka untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Pada misi militer berikutnya, Duggan dan timnya seharusnya menangkap seorang komandan Taliban hidup-hidup. Namun mereka malah membantai semua orang di tempat itu, termasuk warga sipil yang tak bersalah. Untuk menutupi perbuatan mereka berdalih bahwa pihak musuh telah menyerang dan memanggil serangan udara. Namun di sisi lain, Duggan sangat jijik melihat kebrutalan itu, lalu memutuskan untuk bertindak yang berbeda. Saat meninggalkan lokasi menggunakan dua mobil bernama Phantom dan The Jack L, Duggan dan Gary tiba-tiba berhenti karena melihat hal yang mencurigakan. Ketika anggota lain menunggu di dalam kendaraan, Duggan meledakkan kedua mobil itu dengan bom kendali jarak jauh. Come on, mate, let's go. Semua anggota unitnya tewas, hanya Duggan dan Gary yang selamat.
Dan sejak itulah mereka akhirnya menghilang dari pantauan militer. Saat ini Bianca terus menelusuri dan berhasil mendapatkan akses ke berkas Dugan. Meskipun dokumen itu sangat rahasia dan membutuhkan perjanjian kerahasiaan. Dijelaskan di dalamnya bahwa unit Dugan tewas karena ledakan ranjau darat. Namun Bianca tidak percaya begitu saja. Dia yakin Dugan memalsukan kematiannya dan sekarang beroperasi sebagai The Jack L. Sementara itu di Spanyol, Nuria dan saudaranya menonton berita tentang upaya pembunuhan Yudisi. Alvaro yakin bahwa Jack L sejatinya adalah Charles. Meskipun ragu, Nuria segera menghubungi Jack L untuk mencari kebenaran. Respon Jack L justru memperkuat ketakutan Nuria. Ia memerintahkan Nuria agar memastikan Alvaro tidak membicarakan namanya kepada siapapun. Jack L berjanji akan bertemu Nuria keesokan harinya. Namun Nuria menuntut agar ia sepenuhnya bersikap jujur. Sementara itu terlihat Bianca mengunjungi Larry di penjara. Larry yang masih penuh kebencian membandingkan dirinya dengan Bianca. Mengatakan bahwa mereka sama-sama pembunuh yang membenarkan tindakan mereka demi alasan tertentu. Bianca pun berusaha meminta maaf atas kematian Emma dan Allison. Tetapi Larry tidak percaya dengan sikap Bianca. Dengan tatapan marah, Larry mengeluarkan pisau kecil yang dia sembunyikan, lalu tiba-tiba menyayat lehernya sendiri di depan mata Bianca. Setelah upaya pembunuhan yang gagal, pengamanan di sekitar Yudisi diperketat hingga tingkat tertinggi. Yudisi memutuskan bersembunyi di pulau pribadinya di Kroasia, namun The Jack L ternyata masih terus mendekat dan mengekornya. Dengan waktu yang semakin sempit, ia merasakan tekanan besar, terutama dari Zina yang ingin memastikan misi ini benar-benar berhasil. Setelah itu, The Jack L kembali ke Spanyol dan tak bisa menghindar lagi dari pertemuan dengan istrinya. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan jati dirinya, ia akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran. Saat Nuria yang terpukul meminta Jack L mengulang pengakuannya berulang kali, ia dipaksa menghadapi kenyataan kejam pekerjaannya. Meskipun begitu, Jack L berjanji bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya sebelum ia akan benar-benar meninggalkan dunia kelam selamanya. Say it. Kill people for money. Say it again. I kill people for money. Say it again. I kill people for You don't know me! I kill people for money! Is that what you want to hear? Di New York, Weintraub bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris. Keduanya sadar bahwa jika proyek River diluncurkan, semua transaksi keuangan gelap mereka bisa terbongkar. Dan hal itu akan menghancurkan jaringan korupsi yang telah mereka bangun selama ini. Mereka pun sepakat, satu-satunya cara untuk menghentikan River adalah dengan memastikan Yudisi tewas. Bagi mereka, upaya terakhir Jack L adalah harapan terakhir untuk mewujudkan tujuan itu. Maybe it was me. Rather brilliant. Sementara itu Alvaro datang menemui Charles dengan maksud menawarkan kesepakatan bisnis baru. Ia meminta lebih banyak uang dan mengaku telah berjanji kepada seorang gangster bahwa Charles akan datang ke pertemuan dengannya. Nuria menyadari bahwa ini hanya akan menimbulkan masalah. Situasi semakin tegang saat Alvaro memperingatkan bahwa ia tahu rahasia Charles dan bisa membocorkannya kapan saja. What's wrong? Dengan kondisi marah, Nuria langsung menemui suaminya dan meminta solusi atas masalah yang dibawa Alvaro. Hingga akhirnya The Jack L setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Keesokan paginya dengan perlengkapan barunya, The Jack L menemui seorang nelayan dan meminjam perahunya. Ia berpura-pura ingin memancing selama beberapa jam. Namun bukannya memancing, ia justru memanfaatkan posisi strategisnya di tengah laut untuk menembak mati gangster yang seharusnya ia temui bersama Alvaro. Peralatan barunya terbukti efektif. The Jack L kini hanya perlu mengulanginya sekali lagi untuk menyelesaikan misi utamanya. Keesokan paginya, The Jack L kembali menyewa kapal. Kali ini dengan alasan ingin mengamati burung. Namun pemilik kapal bersikeras ikut bersamanya. Situasi itu membuat Jack L tak punya pilihan lain. Begitu mereka cukup jauh dari daratan, ia pun terpaksa membunuh si pemilik kapal untuk memastikan tak ada saksi yang tersisa. The Jack L kemudian memasang senapannya lengkap dengan stabilizer khusus untuk memastikan akurasi tembakannya.
Tim keamanan UDC sebenarnya sempat mengamati kapalnya. Namun karena posisinya masih berada jauh dari luar batas zona perlindungan, mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Beberapa jam sebelum peluncuran Project River, UDC sebenarnya ingin tetap beristirahat di tempat tidur. Namun ia dipaksa untuk tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Dengan dikawal oleh tim pengamanannya, ia turun ke perahu dan mulai berlayar. Dari kejauhan The Jekyll sudah siap membidik, tapi pandangannya terganggu oleh kapal lain yang melintas di antara mereka. Ketegangan memuncak saat drone keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan di sekitar area dan segera mengerahkan pasukan untuk menyelidiki. The Jekyll terpaksa menembak seorang pria mendekatinya dengan jet ski, dan tembakan itu membuat posisinya terbongkar. Tim keamanan UDC segera beraksi cepat. Mereka menarik UDC ke bawah permukaan air untuk menghindari bidikan sang penembak jitu. Namun saat mereka kembali naik ke permukaan untuk mengambil nafas, The Jekyll tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tembakan pertamanya menghantam salah satu pengawal. UDC yang panik mencoba berenang kembali ke perahu. Tapi begitu kepalanya muncul di atas air, Jekyll pun melepaskan tembakan terakhirnya. Misi pun akhirnya berhasil. The Jekyll segera meninggalkan lokasi dengan kapalnya, menghilang dan meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dengan kematian UDC, masa depan proyek River menjadi tidak jelas. Dan semua pihak yang terlibat kini berada dalam ketidakpastian. Setelah UDC tewas, direksi perusahaannya memutuskan untuk menunda peluncuran River. Hal itu membuat misi The Jekyll dianggap sukses besar. Namun di balik perayaan itu ada pengkhianatan yang sedang direncanakan. Kliennya yang dipimpin Timothy Winthrop memutuskan untuk tidak membayar The Jekyll. Sebaliknya mereka berencana membunuh The Jekyll dan Zina karena menganggap keduanya sebagai ancaman yang bisa mengungkap keterlibatan Winthrop dalam konspirasi ini. Sementara itu, MI6 secara resmi menutup kasus UDC, sebuah keputusan yang membuat Bianca sangat frustasi. Namun sebuah fakta mengejutkan terungkap. Isabel ternyata adalah mata-mata dalam MI6 yang sebelumnya membocorkan informasi kepada Norman Stock tentang operasi Bianca. Lebih parahnya lagi, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam konspirasi ini. Selain itu juga, ia memerintahkan Isabel untuk membiarkan Bianca untuk terus mengejar Jekyll, dengan tujuan menyingkirkannya agar tidak ada jejak yang tersisa yang bisa mengungkap keterlibatannya. Di tempat lain, lewat komunikasi digital, Jekyll meminta pembayaran dari Zina. Untuk itu, Zina lalu menghubungi Leonora dan memberitahu bahwa Jekyll telah menghubungi mereka. Leonora berjanji akan segera mengirimkan sisa pembayaran, bahkan menambahkan bonus untuk Zina. Namun Zina menyadari kalau ada yang tidak beres. Sontak Zina, ia memutuskan untuk kabur dan mengabaikan untuk tetap di kamar. Dan benar saja ternyata seseorang memang telah dikirim untuk membunuhnya. Bianca dan rekannya tiba di kantor divisi Spanyol dan bertemu penyelidik yang menangani kasus pembunuhan oleh gangster. Setelah mereka mengetahui hubungan antara Alvaro dan seorang pria kaya dari Inggris, mereka langsung sadar bahwa pria itu adalah Jekyll dan segera meminta alamatnya. Sementara itu Jekyll memang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi istrinya Nuria sudah kehabisan kesabaran. Hidupnya terus diteror ketakutan karena status suaminya sebagai buronan. Saat berbicara lewat telepon, Jekyll sempat mengatakan bahwa ia mencintai Nuria. Sontak Nuria merasakan bahwa suaminya tengah menghadapi masalah besar. Karena khawatir, Nuria akhirnya memutuskan mengambil sejumlah uang dari berangkas suaminya dan melarikan diri bersama anaknya Carlito. Ketika Jekyll sampai di rumah, ia langsung tahu bahwa Nuria sudah pergi bersama anak mereka dan membawa sebagian besar uang dari berangkas. Tak lama kemudian, Zina menelpon dan memberitahu bahwa MI6 sudah melacak lokasi Jekyll dan para kliennya ternyata mengkhianatinya. Sementara Bianca mulai menyelinap masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Alvaro muncul dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata. Terjadi keributan dan dalam kekacauan itu Alvaro tertembak hingga ia tewas. Ketika Jekyll menyadari ada serangan di rumahnya, ia mematikan listrik dan bersembunyi di ruang rahasia. Suasana menjadi sangat tegang
Bianca hampir saja menemukan tempat persembunyian Jack L di balik cermin dua arah. Tetapi dia tidak menyadarinya. Saat alarm berbunyi, Jack L keluar dari persembunyiannya dan menembak Vince hingga ia tewas. Kemudian terjadi chaos yang terakhir antara Bianca dan Jack L. Mereka saling mengejar di dalam rumah. Dan dalam percakapan singkat mereka mengatakan bahwa mereka sama-sama ingin menang dan diakui. Untuk itu, Bianca kemudian menawarkan kesepakatan untuk membantu Jack L menemukan keluarganya, tetapi Jack L menolak tawarannya. Setelah itu insiden tersebut, Jack L segera keluar untuk mencari Nuria. Di jalanan, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Namun beruntung nyawa Jack L masih tertolong dari kecelakaan itu. Akhirnya ia bertemu dengan Zina dan menyadari bahwa Jack L tidak suka orang yang suka ingkar janji. Beberapa saat kemudian Zina yang kini ingin membalas dendam menunjukkan kepada Jack L siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Jack L setuju dengan niat Zina itu. Tetapi sebelumnya ia memiliki satu tujuan yang jauh lebih penting, yaitu menemukan istrinya Nuria dan anaknya Carlito. Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.